Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan melakukan praktek wawancara kerja. Saya Afriza Putri Nabila sebagai interviewee. Saya Taskiatul Syarifah sebagai observer. Saya Maulidatul Hasanah sebagai interviewer 1. Dan saya Sakta Zadubayuna sebagai interviewer 2. Baik, sebelumnya kami akan menggunakan metode BEI. Kami akan menjelaskan apa itu metode BEI terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu metode BEI. Jadi, metode ini adalah salah satu metode modern yang digunakan oleh perusahaan untuk menginterview kandidat-kandidatnya. Jadi, metode ini akan lebih fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman kandidat daripada apa yang akan dilakukan kandidat untuk selanjutnya. Dan metode ini lebih fokus terhadap what did they do daripada what will they do. Apa sih tujuan dari BEI itu? Jadi tujuan dari BEI itu sendiri yaitu dapat mengidentifikasi kemampuan atau kompetensi yang relevan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh kandidat. Nah, jadi apa sih manfaat dengan menggunakan metode BEI? Yang pertama, kita dapat mengevaluasi kandidat dan juga kita dapat membuat keputusan rekrutmen dengan tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu STAR. STAR yaitu singkatan dari Situation, Text, Action, dan juga Result. Situation di sini yaitu ketika Anda terlibat dalam situasi yang membutuhkan kompetensi Anda. Selanjutnya yaitu task. Task yaitu tugas. Di sini di mana Anda mengerjakan atau menghadapi tugas yang membutuhkan kompetensi Anda. Selanjutnya yaitu action. Action di sini adalah bagaimana aksi Anda dalam menghadapi tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu result. Result adalah hasil. Bagaimana hasil dari tugas yang telah diberikan kepada Anda. Apakah memenuhi target? Apakah tercapai dengan baik? Atau hasilnya malah buruk seperti itu. Atas nama Mbak Afriza, Ya, silakan masuk. baik. Selanjutnya silakan masuk. Selamat siang. Bagaimana tadi setelah mengikuti rangkaian tes sebelum memasuki tes wawancara ini? Alhamdulillah, tesnya lancar. Psikotes bagaimana? Alhamdulillah lancar. Perkenalkan, nama saya Maulidah sebagai HRD 1 di perusahaan ini, dan nama saya juga saudara kedua. Di sini saudara memasuki tahap tes wawancara yang nantinya akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Apakah saudara sudah siap? Siap. Jadi, kalau siap silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kepada Ibu Maulidah dan Ibu Yuna, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Afriza Putri Nabila, fresh graduate dari jurusan Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siti Jember. Saat ini saya berusia 21 tahun dan berdomisili di Jember. Baik, tadi Mbak Friza merupakan fresh graduate ya. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman selama kuliah atau organisasi? Baik, selama kuliah saya cukup sering mengikuti kepanitiaan yang mana itu digunakan untuk acara-acara fakultas saya. Saya juga pernah mengikuti magang di salah satu biro psikologi anak, yaitu Biro Psikologi Pelangi Harapan. Selama kuliah saya juga sering
sering mengikuti seminar-seminar pendidikan seperti seminar cyber psychology dan juga CV magang untuk meningkatkan skill saya. Selama kuliah saya juga pernah mengikuti kursus bahasa Inggris dan bahasa Korea untuk meningkatkan skill bahasa asing saya. Oke, selanjutnya bisa diceritakan pengalaman Mbak Afiza ketika harus menyampaikan informasi penting kepada seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu bagaimana hasilnya? Baik, peristiwa ini terjadi saat saya tergabung menjadi tim kepanitiaan, di mana pada saat itu ketua panitia menginformasikan kepada kami bahwasanya rapat diadakan 2 jam lebih awal. Maka dari situ saya menginformasikan kepada rekan tim saya dengan cara langsung menelpon rekan tim saya karena saya meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar tim. Yang kedua, yaitu saya menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan padat. Setelah menyampaikan informasi, saya memastikan kepahamanan dari rekan tim saya, dan hasilnya rekan tim saya dapat mengikuti rapat dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pernahkah Mbak Afiza berurusan dengan seseorang yang marah atau kecewa, misalnya di organisasi atau kelompok kerja? Baik, ini pernah saya rasakan saat berada di kelompok belajar. Pada saat itu teman saya merasa kecewa dan sedikit marah kepada saya karena merasa dirinya tidak didengarkan oleh saya. Langkah saya untuk itu adalah membiarkan dia dengan emosinya terlebih dahulu dan membiarkan lebih tenang. Setelah itu saya ajak dia berdiskusi dan saya menyampaikan bahwa saya menerima idenya, tetapi karena ada satu dan lainnya itu yang membuat saya tidak bisa untuk memakai idenya. Seperti itu. Baik, jika ada seseorang yang mengalami kesulitan, bagaimana Anda menangani? Baik, ini terjadi saat saya menjadi salah satu dan tergabung menjadi salah satu admin dari grup order atau WIPO di salah satu platform media sosial. Di situ ada customer saya yang merasa kesulitan saat ingin men-check out barangnya. Di situ saya langsung memeriksa data diri dari customer saya dan juga riwayat pembeliannya sebelumnya. Di situ ditemukan bahwa adanya terjadi gangguan atau error pada web kami. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya. Dari situ kan ada sebuah permasalahan ya. Nah, bagaimana Mbak Afiza menyelesaikan problem tersebut? Pertama saya mengkonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan tentang masalahnya. Setelah itu saya menyampaikan kepada pemilik GO tentang masalah itu. Setelah itu saya melihat kelengkapan data diri dari customer saya. Apakah customer Mbak merasa puas dengan layanan seperti itu? Customer saya cukup puas, tapi tidak puas. Cukup puas tapi tidak puas. Mungkin kurang puas ketika ini. Nah, untuk selanjutnya dari pemaparan Mbak Afiza telah dijelaskan bahwasanya Mbak Afiza itu kan mengikuti sebuah organisasi, Mbak Afiza berkuliah dan juga pernah magang. Nah, bagaimana sih Mbak Afiza dengan pasti di situ ada tugas-tugas yang sangat banyak. Apakah betul? Betul. Nah, bagaimana tugas-tugas yang banyak itu dalam satu waktu dapat Mbak Afiza selesaikan? Baik, untuk tugas yang
di waktu yang terbatas saya akan memprioritaskan mana tugas yang terlebih dahulu dikumpulkan, baru mengerjakan tugas yang akhir yang lambat untuk dikumpulkan. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Saya cukup puas karena selama ini tugas saya dapat terselesaikan dengan baik. Apakah di suatu momen Mbak Afiza pernah menemui di titik Mbak Afiza menyerah akan tugas-tugas tersebut? Baik, ini terjadi pada saat saya melakukan penelitian kualitatif saya merasa menyerah karena kurangnya jurnal yang mengangkat isu tentang apa yang saya angkat. Tapi saya tetap menyelesaikannya sampai tuntas karena saya tahu apa yang saya kerjakan itu adalah tanggung jawab saya. Jadi Mbak Afiza ini sangat bertanggung jawab terhadap suatu tugas yang diberikan. Untuk selanjutnya, bagaimana Mbak Afiza beradaptasi terhadap situasi kondisi yang sering berubah seperti ini? Saya beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri. Saya sering beradaptasi dengan lingkungan saya, menyesuaikan diri dengan tempat di mana saya berada dan di tempat di mana saya bekerja. Apakah Mbak Afiza dengan mudah menyesuaikan diri atau beradaptasi? Untuk sejauh ini saya cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan saya. Untuk selanjutnya, Mbak Afiza tolong ceritakan apakah ada pengalaman ketika Mbak Afiza mengambil inisiatif secara sendiri pada suatu momen. Saya pernah berinisiatif pada saat itu saya mengerjakan tugas kelompok karena saya di situ berposisi sebagai leader, karena kalau tidak saya dan rekan saya yang mengerjakan maka tugas itu tidak akan selesai. Maka dengan inisiatif saya mengerjakannya sendiri berdua dengan rekan saya. Untuk hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya cukup memuaskan. Baik, cukup sekian proses wawancara dari kami. Untuk Mbak Afiza sendiri, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kepada Ibu Molida dan Ibu Yuna, saya ingin menanyakan kalau semisal saya lulus pada tahap wawancara ini, apakah berkas-berkas saya itu terberada di perusahaan ini atau tidak? Dan